Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bisayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ibu-ibu dan bapak-bapak pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Tak henti-henti kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah setelah sekian lama, 2 tahun, 3 tahun barangkali. Saya tidak bisa hadir di sini karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Ini pun juga tidak memungkinkan, tapi awal-awal bulan ini tadi sudah banyak yang minta. Jadi dengan kondisi seperti ini, alhamdulillah sudah bisa mengisi pengajian-pengajian. Lalu teringat dengan Pak Mukarrom, koordinator pengajian Ahad pagi Al-Furqan. Ini saya hubungi, bisa tak ngisi? Alhamdulillah hari ini katanya bisa. Ya. Karena kalau mau menunggu sehat beneran rasa-rasanya masih panjang. Nak nunggu kuat berdiri, nak nunggu kuat berjalan rasa-rasanya masih panjang ini. Tapi sedikit-sedikit sudah bisa. Jadi kondisi saya sekarang ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, terletak pada kaki, betis, dan lutut. Jadi jemaah-jemaah lain juga heran, badan sehat, Ustaz. Iya, masalahnya antara lutut, betis, dan kaki ini yang jadi masalah. Ya. Cuma alhamdulillah masih bisa digerakkan. Sambil bercanda di tempat-tempat pengajian, jangan-jangan ini pengajian terakhir diisi. Lihat kondisi seperti ini, kata saya. Jangan Ustaz, kami berdoa cepat-cepat sembuh. Sekalian untuk melaksanakan amanah almarhum beliau, Pak Saim ya. Agar saya masih dapat membina, mengisi pengajian-pengajian yang sudah ada. Sekalian beliau juga nitip, jangan pengajian-pengajian yang sudah ada itu ditutup. Dan ini salah satu bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu melaksanakan apa-apa yang beliau sudah rintis dari semula. Alhamdulillah pengajian Ahad pagi masih berlangsung. Dengan keikhlasan hati barangkali Pak Mukarrom tolong terus di koordinir. Saya tidak tahu yang di rumah sakit apakah masih berjalan atau tidak. Karena tidak ada berita dari sana. Ya, tapi mudah-mudahan tetap jalan setiap hari Kamis itu kalau tidak salah. Ya. Ya, inilah salah satu bukti bakti anak, menantu dan seterusnya kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Meneruskan apa yang sudah ada. Jangan di stop. Ya. Kalau masih ada jemaahnya 2-3 lah Pak Mukarrom, tidak jadi masalah.
Nah, itu sedikit pembukaan dari saya. Ya. Nah, lalu yang akan kita bahas hari ini, tadi judulnya sudah disampaikan oleh Pak Mukarram, 3 pertanyaan yang harus selalu kita ingat-ingat dalam hidup ini. Nah, apa saja 3 pertanyaan itu, ibu-ibu dan bapak-bapak? Yang pertama, min aina. Yang kedua, fi aina. Yang ketiga, ila aina. Nah, ini 3 pertanyaan ini. Ya. Yang pertama, min aina, dari mana kita ini datang dan berasal. Min aina, dari mana, dan dari mana kita ini berasal, dan dari apa kita ini berasal. Itu yang pertama. Yang kedua, fi aina, sedang di mana kita ini. Yang ketiga, ila aina, lalu akan kemana kita ini. Jadi 3 pertanyaan ini menyangkut kehidupan kita. Min aina, dari mana kita ini. Bahwa kita ini asalnya dari Allah. Allah yang menciptakan kita. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul yang memberikan itu. Ya. Bahwa kita ini berasal dari Allah, bukan jadi dengan sendirinya keberadaan kita di dunia ini, tapi ada yang menciptakan. Ya, ada yang menciptakan. Allazi ahsana khalaqahu, allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu, wa bada'a khalqal insani min tin. Maaf ya ibu-ibu, memang agak kaku aku nyampaikan ceramah ini. 3 tahun, hampir 3 tahun tidak pernah. Hafalan-hafalan itu banyak yang hilang. Bahkan banyak lupa. Lupanya ini sampai detik ini saya sering lupa. Ayat yang saya hafal begitu di pertengahan, kadang-kadang baru dimulai sambungannya apa. Mudahnya lupa saya. Saya terbaca di medsos salah satu ciri yang akan pergi itu, segera pergi itu, mulai banyak lupa. Sudah mulai banyak lupa. Padahal ayat-ayat itu ngelotok di kepala. Nah, kembali kita ke firman Allah tadi dalam surat As-Sajdah itu, ya, ayat 6 atau 7. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Yang memperbagus, memperindah segala sesuatu yang diciptakannya. Wabada al-khalqal insani mintin. Dan yang menciptakan manusia dari tanah. Nah. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nak diperbagus, nak diperindah, atau sebaliknya. Dan Allah menciptakan kita
dari tin. Tin artinya tanah. Nah, tin ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, siapa yang diciptakan dari tin secara langsung? Itulah Nabi Adam alaihissalam. Tin itu tanah liat yang lengket, tanah basah yang lengket, itu tin. Ya. Karena ada 7 macam tanah yang disebut dalam Al-Quran. Ada 7 unsur tanah yang Allah ciptakan Nabi Adam itu. Terlalu panjang untuk kita bahas, ya salah satunya tin itu. Dan dia menciptakan keturunannya, keturunan Adam itu dari min sulalatim mimma'im masnun. Yaitu dari air yang hina. Yaitu air mani. Jadi Adam dari tanah secara langsung, anak cucu keturunannya dari saripati tanah. Dalam surah Al-Mu'minun lebih jelas lagi itu ya. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Saripati tanah artinya vitamin-vitamin, hal-hal yang baik di tanah itu diserap oleh tumbuh-tumbuhan, lalu dimakan oleh binatang, sapi, kambing, dan sebagainya. Lalu manusia makan tumbuh-tumbuhan, juga memakan daging dan sebagainya. Di situ ada saripati tanah. Nah, saripati tanah ini lalu dijadikan oleh Allah sperma atau nutfah. Nah, jadi ibu dan bapak-bapak, kita ini berasal dari Allah, Allah yang menciptakannya, dan bukan berasal dari kera. Seperti ada teori dulu kita belajar ya di sekolah, bahwa manusia itu berasal dari kera. Itu teori bukan dari Charles Darwin. Ya. Charles Darwin tidak pernah mengatakan manusia itu berasal dari kera. Tapi itu timbul saat ada salah satu majalah di Inggris, majalah satir namanya, membuat karikatur kera untuk mengkritik salah satu buku dari Charles Darwin. Ya. Jadi jangan nyalakan Charles Darwin yang mengatakan itu, tapi timbul dari kritik majalah satir dari Inggris terhadap buku Charles Darwin dengan menggambarkan kera itu. Ya. Tidak mungkin kera walaupun berevolusi sekian tahun namanya, berabad namanya, untuk menjadi biologis manusia. Nah, jadi ingat-ingat kita ini berasal dari Allah, Allah yang menciptakan kita. Ada yang menciptakan. Bukan ayah ibu kita yang menciptakan. Kalau salah, wong. Itu hanya ikhtiar. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alna fi qararim makin. Kemudian nutfah atau air mani itu kami simpan di dalam tempat yang kokoh. Apa tempat yang kokoh itu? Rahim. Ya. Setelah pertemuan ayah dan ibu, ya, maka disimpanlah di tempat yang kokoh atau rahim. Nah, itu yang pertama. Dari mana? Ingat-ingat.
Kita ada yang menciptakan. Kalau ada yang menciptakan, artinya kita ini ada yang memiliki. Lalu siapa yang memiliki kita? Ya Allah. Oleh karena itu kalau kita ditimpa musibah kan kita dianjurkan untuk membaca kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Ya. Nah, itu yang pertama. Min aina, dari mana? Kita datang dari Allah, Allah yang menciptakan kita. Dari mana kita diciptakan? Dari zat apa kita diciptakan? Ada dua jenis zat. Pertama tanah secara langsung, itulah Nabi Adam. Diambil dari seluruh tanah di permukaan bumi, dicampur, maka jadilah Nabi Adam. Di dalam buku Qisasul Anbiya, saya pernah baca, saya di pesantren dulu, ada beberapa malaikat yang diperintahkan Allah mengambil tanah itu, tapi tidak ada yang berhasil. Mulai dari Jibril, Mikail, Israfil, tidak ada yang berhasil. Bumi tidak mau diambil. Diperintahkan oleh Israel. Maka Israel berhasil mengambil tanah untuk dijadikan Nabi Adam. Disebutkan dalam buku itu, karena Israel berhasil mengambil tanah itu, maka Israel diserahi tugas untuk mengambil nyawa manusia. Israel menolak, tidak mau, nanti saya dimusuhi oleh manusia. Ya. Maka kata Allah, supaya kau tidak dimusuhi manusia, maka manusia akan diberi uzur sebelum dia meninggal. Antara lain sakit. Kalau kita sakit kan, tidak ini lagi, tidak melawan lagi, istilahnya itu. Itu dalam Qisasul Anbiya karangan ahli tafsir, salah satu ahli tafsir yang terkemuka ya. Nah, jadi begitu ceritanya. Jadi Israel atau lebih dikenal malaikat maut itu diserahi tugas karena dia berhasil mengambil tanah untuk menciptakan Nabi Adam. Nah, yang pertama ya, min aina, dari mana, sudah tahu. Jangan sampai kita tidak mengakui bahwa kita ini tercipta dengan sendirinya. Lalu yang kedua, fi aina. Sedang di mana kita ini? Kita ini sedang di dunia. Dunia ini alam yang ketiga. Ya. Ada yang mengatakan alam pertama alam ruh, sementara. Kedua alam rahim, sementara 9 bulan, ada yang 7 bulan. Yang ketiga alam dunia, juga sementara. Sementaranya tidak tahu kita. Berapa tahun? Ya. Ada yang baru lahir laju. Ada yang 10 tahun, masih 20 tahun, 30 tahun. Ada yang 60, 70. Walaupun sementara, tapi tetap sementara. Walaupun 100 tahun umur kita ini, ibu dan bapak-bapak, tetap sementara. Sebab apa? Ada batas. 100 tahun umurnya, ada batas. Nabi Adam 950 tahun, ada batas. Bahkan dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa umur umatku ini antara 60 dan 70. Sedikit sekali yang melewati 70 tahun itu. Nah, hati-hati. Koreksi diri, berapa umur kita masing-masing sekarang ini? 60, 70 tahun. Ini bukan pembatas ya. Saya sudah 63 tahun, Pak Saim. Sudah masuk ini 60, 70 ini. Ya.
Sudah masuk 60-70. Jadi jangan main-main lagi kalau sudah umur saya itu. Banyaklah urusan akhirat. Bukan berarti dunia kita tinggalkan, tidak. Maksimalkan urusan akhirat di umur 60-70 itu. Ya. Nah, itu. Dan memang kenyataan seperti itu. Bahwa umur kita ini berkisar antara 60-70. Bukan berarti yang di bawah 60, masih lama lagi aku nih. Bukan itu. Ya. Jadi keinian kita ke akhirat itu lebih maksimal lah di usia-usia seperti itu. Ya. Alhamdulillah saya sakit ini, alhamdulillah saya Pak Bu. Lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Terasa. Dan di usia-usia kita ini, ibu dan bapak-bapak, biasanya jam 2 sudah terbangun 2 malam itu, tidak galak tidur lagi. Dan saya rasakan itu, rupanya ketika saya tanya dengan orang-orang seusia saya, memang begitu Ustaz Amrat. Terbangun jam 2, terbangun jam 1, katilokan nak tidur lagi. Ngapo cak itu? Allah perintahkan kita, Allah nyuruh kita untuk tahajud. Tapi sudah subuh mulai itu enggak ngantuk-ngantuk sedikit. Sejak sakit, alhamdulillah. Sering khatam Al-Quran. Lebih banyak membaca Al-Quran. Ya. Perbanyak baca Al-Quran ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Kata para ulama minimal sehari itu 50 ayat. Baca 50 ayat, 50 ayat, tidak sampai 3 bulan, 4 bulan tamat Pak. Kalau masih sehat dulu agak terganggu baca Al-Qurannya. Ya. Sekarang alhamdulillah. Jadi ada hikmah kalau Pak Saim ya. Sakit, sehat. Ya. Nah, jadi kita sekarang fi aina sedang di mana? Sedang di dunia. Dunia itu tempat sementara. Dana ya dulu dunia. Artinya sementara, kemudian fana, hancur. Itulah arti dunia itu. Dia hanya tempat sementara, dia akan hancur. Tidak kekal, tidak bakal. Itulah dunia. Jadi jangan sampai terlena di dunia ini. Wa ma hadhil hayatud dunya laibu wa lahwun. Dan tidaklah dunia ini melainkan hanya tempat untuk bermain dan bersenda gurau. Permainan dan senda gurau, Bapak Ibu, ada waktu. Tidak selamanya kalau senda gurau, berhenti, ada waktu. Permainan begitu juga. Ada ditentukan dengan jam, ada ditentukan dengan akal. Ada waktu, itu permainan namanya. Tempat yang sementara. Wa ma hadhil hayatud dunya mata. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya sementara, mata sementara. Wal akhiratu hiya darul qarar. Dan akhirat itulah tempat yang kekal. Nah, kita sekarang sedang berproses ke sana. Lalu di dunia ini untuk apa? Tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena dunia sementara, dia mazra'atul akhirah, sebagai sawah ladang tempat untuk ke akhirat,
maka banyak-banyaklah bertanam di dunia ini untuk bekal ke akhirat. Silakan penuhi bekal di dunia, tapi akhirat jangan dilupakan. Itu orang yang bijaksana. Karena apa? Kalau kita mengejar dunia, akhirat lupa, penyesalan itu akan datang nanti. Ya. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengatakan itu. Ya. Atau bahkan sebelum kita ke akhirat, kita sudah menyesal. Surat Al-Munafikun ayat 9 menyebutkan itu. Wa anfiqum mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kata Allah, dan infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum kedatangan kematian kepada kamu, yang dimana saat kematian itu datang, maka orang yang akan mati berkata, apa katanya? Ya Allah, tolong tunda kematianku walaupun sebentar. Minta tunda, padahal nyawa sudah di tenggorokan. Baru nyesal, kita semua akan nyesal itu. Baik orang Islam, non-Islam, semua akan menyesal ketika nazak. Saat ketika nazak itu, foto-foto kita selama hidup ditampakkan. Awas, hapus foto-foto ini kalau baca yang tidak bagus. Jangan sampai kita bawa mati. Bagaimana menghapus foto-foto yang tidak bagus ini? Banyak-banyaklah taubat sekarang. Istighfar kepada Allah. Orang Islam akan menyesal saat itu, minta tunda kematian. Ngapo? Begitu ditampakkan foto tempatmu nanti di sini, di akhirat nanti, misalnya tempatnya di surga, ditampakkan oleh Allah saat itu, maka orang yang akan meninggal menyesal, orang Islam. Ngapo? Padahal waktu hidup tadi cuma 5 waktu baik dijago. Amalan lain kurang. Dapat surga. Coba kalau yang lain-lainnya dilakukan juga. Tentu lebih dapat surga yang lebih bagus dari situ. Jadi nyeselnya orang Islam itu nanti bukan karena banyak dosa, tapi kurang beramal soleh waktu hidup. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, umur-umur yang sudah seperti kita ini, jangan cuma ngandalkan 5 waktu sholat. Kerjakan qobliyah, ba'diyah, tahajudnya, duhanya, kerjakanlah sekarang. Puasa juga, jangan cuma mengandalkan Ramadan, Senin Kemis, atau puasa Nabi Daud, ya, atau puasa 3 hari setiap bulan yang sudah ditentukan itu, tanggal 13, 14, 15. Jangan dilewatkan lagi. Yang sunnah-sunnah itu. Walaupun sunnah, tapi peranannya sangat besar untuk menambah amal ibadah yang sudah kita lakukan. Yang kedua untuk menambal. Kalau yang fardu itu masih banyak kekurangan. Apalagi yang fardu banyak kita tinggalkan. Misalnya sholat 5 waktu. Dulu masih usia-usia 20, 30. Masih rajin tinggalkan sholat. Sholat-sholat sunnah banyak harus dilakukan, sholat-sholat sunnah itu. Kemudian memperbanyak sholat 5 waktu di masjid. Jadi tidak ada dalam perintah agama ini untuk menutupi sholat-sholat yang kita tinggalkan itu dengan cara apa? Sekali mengkodo sholat-sholat itu. Tidak ada perintah kodo sholat. Jadi kalau ada 100 sholat yang kita tinggalkan, zuhur misalnya, dikodo tuh sampai 100. Katanya ada yang sampai di Mekah sana ngodonya. Kata perintah kodo. Kalau tinggal sholat 5 waktu, banyak-banyak bertaubat, tidak lagi meninggalkan itu. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah yang ada dalil-dalilnya. Yang ketiga, memperbanyak sholat fardu berjemaah di masjid. Itulah cara jadinya.
bertaubat dari sholat yang sudah kita tinggalkan dahulu. Jadi bukan dengan mengkodo, mati Pak, mengkodo sholat yang sudah tinggal itu 50 kalau kita ingat sekian sholat yang kita tinggalkan tuh, tidak tahu terus dikodo. Yang ada itu kodo puasa, bukan kodo sholat. Aisyah pernah ditanya oleh sahabat tentang itu. Kata Aisyah, kami cuma disuruh kodo puasa. Tidak ada Rasulullah menyuruh kodo sholat. Nah itu. Ya. Jadi keberadaan kita di dunia ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh. Karena dia mazra'atul akhirah. Ladang tempat untuk bercocok tanam. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak punya ladang, punya kebun, silakan mau ditanam dengan bibit unggul atau bibit yang tidak unggul. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah tidak akan memberikan uzur kepada orang-orang yang sudah mencapai umur 60 tahun, 70 tahun, tapi dia masih berleha-leha di dunia ini. Nanti Allah tidak akan lagi menerima uzur di akhirat nanti. Nanti kita bahas kalau masih ada waktu dan Allah izinkan ya. Nah, jadi sekarang kita sedang di dunia ini adalah untuk tempat bercocok tanam karena dunia adalah sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Ya, sudah banyak bukti bahwa banyak orang-orang dekat kita, teman kita, sahabat kita yang dulu pernah sama-sama, bahkan sama-sama pengajian di sini, sekarang tidak ada lagi. Mereka sudah mendahului kita. Ya. Itu yang kedua. Sedang di mana? Sedang di dunia. Dunia tempat sementara. Lalu yang ketiga, ila aina. Kemana kita ini akan pergi? Allah sudah menciptakan kita ini milik Allah. Allah tempatkan kita di dunia tempatnya sementara untuk beramal soleh. Yang ketiga, kita akan meninggalkan dunia ini, kita ila aina, kita akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita pasti akan kembali kepadanya. Akan kembali kepadanya. Ya. Lambat atau cepat, siap ataupun tidak siap, kita pasti akan kembali kepadanya. Nah, saat kita kembali kepada Allah, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Ya. Kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan karena sudah ada tercatat apapun yang kita lakukan ini. Allah telah menempatkan di kanan kiri kita petugas untuk mencatat apa yang kita perbuat, apa yang kita omongkan. Nah, ini akan dibuka nanti di akhirat catatan kita nih. Iqra kitabaka kafa binafsik. Catatan kita itu akan diberikan, ada yang dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang dari sebelah belakang. Yang dari sebelah kanan berbahagialah. Akhirnya akan mencapai kebahagiaan. Ada yang di sebelah kiri. Catatan-catatan itu. Ada yang dari belakang, ini lebih parah lagi, Pak. Sudah kita terima Iqra kitabaka kafa binafsik. Bacalah buku catatanmu itu. Jadi kita semua nanti akan menerima rapor. Begitu kita buka, ya Allah, mulai dari umur 15 tahun kan catatan itu, mulai umur kita balik. Ada galau catatan. Tidak pernah kita hapus.
yang baik, yang buruk. Oleh karena itulah dalam surah Al-Kahfi, ketika orang-orang kafir menerima buku catatan itu, terbelalak mereka. Buku apa ini? Dak yang kecil, dak yang besar, ada kalau tercatat. Dak baca lagi kita baca. Ya. Nah, oleh karena itu kesempatan yang masih ada ini, kalau ada rapornya itu masih merah, ada yang angka merah, silakan dihapus. Dengan cara apa? Memperbanyak taubat, memperbanyak amal soleh, karena amal soleh itu dapat menghapus yang buruk, amal yang buruk. Jadi manfaatkan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan kembali ke sana. Yauma idzi yasdurun nasu astata liyurau a'malahum. Pada hari itu penghuni kubur akan bangkit dari kuburnya secara berbondong-bondong. Untuk apa? Liyurau a'malahum. Untuk diberitahu tentang perbuatan-perbuatan mereka. Untuk diberi balasan. Ya, nanti kita akan bangkit bersama-sama dari kubur itu. Berbondong-bondong. Menuju satu tempat. Padang mahsyar. Liyurau a'malahum. Amalan kita mulai diberitahu. Ya. Jadi jangan main-main yang korupsi, tidak ketahuan. Di akhirat gak tahu. Yang galak bohong, sekian ratus, sekian ini. Di dunia tidak terungkap. Di sana gak kelihatan. Liyurau a'malahum. Pamayamal biskola zarotin khairayaro. Yang baik akan diberi balasan. Ya. Wa mayamal miskola zarotin sarayaro. Yang buruk juga akan diberi balasan. Nah, ya ibu-ibu dan bapak-bapak, saya sudah lama mendapat pertanyaan ini. Belum lupa-lupa sampai sekarang. Begitu teringat saya buka Al-Quran. Oh iya, iya. Apalagi nanti di akhirat yang ngomong bukan mulut. Kalau di dunia galak bohong, sana udah lagi dapat cak bohong. Surat Yasin 60 mengatakan itu. Ya. Yang bicara tangan jadi kaki, yang menjadi saksi kaki. Mana baca lagi bohong, nggak baca lagi kita menyewa pengacara dan sebagainya. Karena yang menjadi pengacara, menjadi saksi kita, tubuh kita sendiri. Kulit-kulit kita juga akan bicara. Surah As-Fussilat menyebutkan itu. Semua akan berbicara mengenai apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya. Sekali lagi, oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, mari manfaatkan kesempatan yang masih diberi oleh Allah ini, baik kita dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, maupun dalam keadaan kondisi badan kita yang sudah sedemikian rupa tidak lagi sehat. Ya. Kalau sudah sakit seperti saya ini, ibu dan bapak-bapak, terkenang dengan waktu sehat ketika akan beribadah. Ya. Enaknya waktu sehat dulu berwudu kita tak ada halangan-halangan. Tapi kalau sudah sakit seperti ini, mau nimbuk air saja bukan main, tidak kuat lagi nak. Air setembok. Jadi kalau sehat, manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah itu. Ya. Tapi inilah ujian. Kalau sehat, rajin ibadah. Kalau sakit, mana? Banyak orang kalau sakit sedikit baik, tidak gerak lagi sholat. Jangan. Rasulullah sakit, semakin taat dia dengan sholat. Nabi Ayub miskin, sakit, makin taat dengan sholat. Kita bila sedikit baik, tidak galak puasa lagi. Heran saya. Ya. Kita dengan seperti itu. Jangan. Tetap semangat. Ya. Kondisi sehat ataupun sakit, tetap semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu barangkali ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, yang pesan-pesan yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan ini bukan pesan terakhir. Nah, saya bilang dengan istri, jangan-jangan ini ngisi pengajian terakhir. Mudah-mudahan tidak. Ya kalau sudah Allah sudah menetapkan, ya itu takdir namanya. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi, baik sekarang maupun sebelum-sebelumnya, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang menyakitkan hati ibu dan bapak-bapak. Ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa akan memberikan rahmat, ridho dan taufiknya kepada kita sehingga kita terus dapat untuk beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.